Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman, untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Simon Alexander Utapea dengan NPM 23062633323. Di sini saya akan membuat video seleksi asisten praktikum mineral optik dan petrografi. Nah, yang pertama langsung saja masuk ke sampel pertama. Nah, di sampel pertama ini ada dua rotation. Yang pertama itu ada rotation 1 dan rotation 2. Nah, sebenarnya ini itu tidak ada jauh berbeda. Yang berbedakannya apa? Sedikit doang, yaitu ini. Nah, ini tuh mineral opak ya, atau mineral sifatnya isotropik, yang dimana ketika diputar di PPL ataupun XPL itu tidak berubah warnanya. Jadi dia mempertahankan warnanya seperti ini. Nah, di sini ada juga, cuman nih contoh ini. Nah, inklusi ya namanya. Nah, tapi dia itu sedikit jumlahnya dan bentuknya itu, kalau ini kan jelas ya. Nah, ini itu tidak. Nah, yang pertama untuk kita amati apabila melihat seperti ini, yaitu kita lihat dulu yang apa yang ingin kita amati. Nah, misalnya ini mau kita amati kuarsa ya. Jadi pertama kita tentukan dulu nih, semua mineral ini dia itu tergolong holokristalin, hipo ataukah holokialin. Nah, karena ini semuanya mineral atau kristal, oleh karena itu kita sebut sebagai holokristalin. Nah, terus yang pertama kita identifikasi warnanya dari si kuarsa. Warna kuarsa sendiri itu kan warna putih, abu-abu ataupun ya, putih transparan. Nah, dia itu transparan untuk ketembusan cahayanya. Jadi ini warna putih keabu-abuan dengan transparansinya itu transparan. Nah, kenapa saya namain kuarsa? Kenapa nggak plagioklas? Karena plagioklas itu kan dia seperti tegas, belahan tegas, terus juga seperti balok. Nah, sementara ini itu seperti heksagonal bentuknya dan juga seperti prisma. Nah, setelah itu kita masuk ke bentuk si kuarsa ini, dia subhedral. Kenapa nggak euhedral? Karena dia dipengaruhi oleh si mineral lain. Nah, terus dari sehingga si pinggirannya ini atau si reliefnya kurang jelas terlihat, atau bidangnya ini kurang jelas terlihat. Nah, terus kita masuk ke pecahan. Untuk si kuarsa sendiri ini pecahannya tidak ada ya. Pecahan itu seperti konkoidal. Jadi dia itu kemampuan untuk berpecah pada bidang yang rata. Nah, terus reliefnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini reliefnya itu ya rendah ya, rendah ke menengah. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat nih bidangnya, ini bidang di terluarnya. Nah, ini kan garisnya ini kan ya rendah ya. Nah, terus kita bisa masuk ke perkurisma. Perkurisma itu bisa diamati pada PPL. Nah, ketika kita memutar ini, nah dia itu warnanya itu berubah atau tidak. Seperti mineral lain yang berubah ya. Nah, sementara si kuarsa ini berubahnya hanya gelap sedikit saja nih. Perhatikan itu teman-teman. Nah, ini kan dia terang nih pada saat kita putar. Nah, dia kan warnanya berubah tapi sedikit. Artinya perkurismanya itu ketika kita putar ini, misalnya dari 0 nih, ini kan 0. Nah, kita putar ke kanan ya, coba ya, dia gimana. Oke, dia terang, jadi warna seperti krim gitu ya. Oleh karena itu dia itu termasuk ke si sejajar, karena ya tadi kita dari tegak ke tegak, ini 0 ke sini. Nah, sama aja. Nah, terus atau paralel ya, paralel. Nah, terus kita identifikasi di PPL ini apakah ada inklusi atau enggak. Tentu kita lihat bisa di XPL juga. Nah, di sini itu ada inklusi nih, yang mineralnya itu bersifat isotropik, yang seperti saya bilang tadi nih. Nah, nih, 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 nih. Oke. Nah, inklusi itu apa? Inklusi itu mineral lain yang mineral asing yang masuk ke dalam si mineral utamanya. Nah, terus kita masuk ke XPL. XPL pertama itu kita bisa amati apa? Birefringence atau warna interferensi. Nah, birefringence itu apa? Itu ada 3, terbagi menjadi 3, orde 1, orde 2, dan orde 3. Nah, orde 1 itu biasanya warna. Jadi warnanya itu biasanya kalau yang orde 1 dia putih, hitam hingga keabu-abuan. Nah, orde 2 dia itu pekat. Orde 3 dia itu pastel. Nah, terus di sini kita lihat nih, si kuarsa ini termasuk apa? Orde berapa? Dia termasuk orde 1. Oke, terus kita masuk ke sudut gelapan. Nah, sudut gelap itu ketika kita seperti ini, nah ini kan dia gelap nih. Nah, ketika kita putar, nah dia jadi terang. Berarti dia termasuk apa?
dia termasuk ke paralel, karena pada saat diputar, nah dia itu berubahnya langsung, dia termasuk paralel. Karena nih, ini kita kurangin dari sini yang 130 nih ke sini. Nah ini terang banget nih, ada 161 kan. Nah biasanya kok 0 ke 45 derajat itu masih disebut sebagai 40 derajat itu sebagai paralel atau 90 derajat. Nah kalau udah 45 dia itu masuk ke incline. Nah terus kita masuk ke kembaran atau twin. Nah untuk di sini sendiri twin itu ada sedikit teramati di bagian mana, di bagian sini. Nah bagiannya dia itu twin apa, Carlsberg. Nah, terus setelah kita amati di sini, kita masuk ke ini sama aja ya, yang protection 2 dan 1. Yang bedakannya cuma di seperti tadi saya bilang isotropiknya. Nah, warna ini warnanya kan kuarsa, ini kan kuarsa. Nah, ini itu apa? Nah, ini itu amfibol. Kenapa nggak biotit? Karena biotit itu cenderung ya coklat hijauan, dan coklatnya itu benar-benar coklat muda. Nah, kalau si ini hijaunya itu hijau tua dan coklatnya itu benar-benar pekat. Nah, apabila kita lihat di sini kan ini hijau nih. Hijaunya itu hijau lebih ke arah amfibol ya, bukan ke biotit. Seperti itu. Jadi dia itu lebih ke arah amfibol. Nah, terus kita masuk ke ininya. Point countingnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke pertama. Gridnya itu semakan 0,079 mm kuadrat area per point. Nah, kenapa? Karena ini biar bisa kita dapat si mineral-mineralnya semua kena si point counting. Nah, jadi ini itu titik-titikin aja si mineral-mineralnya. Habis itu kita dapat point countingnya itu segini. Ini mineral isotropik bukan aniso ya. Nah, jadi kita dapat ini segini persentasenya. Nah, jadi ketika ditotalin, caranya itu kita totalin, habis itu kita point counting, yaitu kita hitung titiknya itu dalam persen. Nah, terus kita normalisasi. Normalisasi itu apa? Ya, jadi yang dianggap itu hanya si kuarsa, alkali, dan plagioklas. Dan seperti tadi KAPF. Nah, setelah itu kita plot di sini. Apa yang harus diplot? Nah, pertama itu kita plot kuarsa dulu. Supaya apa? Supaya nanti kita lebih mudah untuk plot si alkali maupun si plagioklasnya. Jadi kuarsa dulu plot, habis itu alkalinya ataupun plagioklasnya ini bisa ditukar, terserah dari teman-temannya. Setelah kita plot, ternyata dia jatuh di mana? Jatuh di sinogranit. Oleh karena itu namanya adalah sinogranit. Sama seperti petrologi untuk si plottingnya. Oke. Sekarang kita masuk ke sampel kedua nih. Nah, sampel kedua ini dia ini itu batuan sedimen. Nah, kenapa bisa langsung tahu mengatakan bahwa batuan sedimen? Karena rata-rata ya, kebanyakan itu batuan sedimen itu memiliki porositas yang berupa seperti bludai gini. Nah, ini yang biru-biru ini. Nah, terus kita bisa amati juga nih dari yang secara bergede ataupun secara si PPXPL rotationnya. Ini kan rotationnya ada 3 nih, 3, 2, 1. Nah, kalau apabila kita zoom in lagi, dia akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa amati satu nih, si kuarsa nih ya, seperti yang saya bilang tadi, kuarsa. Terus ini litik. Apa yang membedakannya? Litik itu warnanya itu cenderung gelap, dan juga dia mineral agregat yang berupa kumpulan-kumpulan mineral lain yang tidak sama ataupun berbeda. Nah, jadi dia pecahan-pecahan ngumpul jadi satu, itu namanya litik, dan warnanya itu gelap. Nah, feldspar itu warnanya cenderung terang, tapi lebih terangan si putihan dan terangan si kuarsa. Nah, contohnya mana feldspar? Ini. Mana lagi? Ini. Karena kenapa? Dia lebih gelap dikit atau lebih tidak terang daripada si kuarsa. Nah, contohnya ini dan ini. Nah, ini termasuk apa? Ini octoclast. Kenapa? Dia bentuknya seperti urat-urat gitu ya. Nih, bisa dilihat ya. Nah, terus si feldspar itu ada apa lagi? Mikrolin. Mikrolin yang mana? Seperti ini. Terus ini, terus ini. Dia itu mikrolin itu simpelnya dia garis-garis yang berulang. Kayak dia jadi set gitu. Jadi set gitu garisnya. Nah, terus setelah itu kita masuk ke bentuknya. Ini apa? Termasuk apa? Euhedra, karena bidangnya jelas ya, kelihatan. Nah, terus masuk ke belahannya apa? Satu arah. Nih, misalnya ini teman-teman. Terus nah gini, ini juga belahan ya. Jadi bantu kemampuan suatu bidang untuk terbelah
dia bisa 1 2 arah ataupun dia bisa 180 derajat. Nah, terus kita masuk ke relief nih. Relief ini termasuk rendah atau enggak? Termasuk rendah ya, rendah ke menengah. Nah, ini bisa lihat di pinggirannya. Terus kita masuk ke progresisme yang bisa di PPL. Nah, ketika kita putar itu progresisme gimana? Sedang kuat kah atau tidak? Nah, berarti progresismenya apa? Rendah, karena ketika diputar sama sekali tidak ada perubahan warna yang signifikan. Nah, terus kita masuk ke ketembusan cahaya. Ketembusan cahaya itu ya kalau udah namanya putih, bening, jernih ya pasti transparan lah ya. Nah, sama seperti plastik gitu. Nah, terus kita masuk ke inklusi. Inklusi itu mineral asing yang masuk ke sini. Nah, kita lihat di sini mineral asingnya apakah ada? Ada. Contohnya mana? Nih, inklusi. Nah, biasanya ya mineral inklusi itu biasanya sifatnya isotropik. Nah, terus biasanya bukan berarti semua. Terus kita masuk ke XPL. Kita ada XPL itu ada banyak ringan, satu waktu interferensi. Nah, waktu interferensi itu ya tadi ini masuk ke grade 1. Terus sudut gelapnya masih paralel. Ini masih paralel nih ya. Ini gelap terang kan. Nah, jadi dia kurang lebih nggak lebih dari 40 derajat. Nah, dari berapa nih? 335 ke 3 ini 335 ke 301. Nah, terus kita masuk ke tuning di sini tidak ditemuin ya. Nah, terus kita masuk ke green spotted atau matte spotted ya, seperti yang teman tahu seperti petrologi ya, ini masuk ke green spotted ya karena dia kemas tertutup, dia itu well sorted ya. Terus dia green spotted karena banyak green ya di sini. Nah, dan juga sortasinya itu well, moderately itu well lah, karena di sini ya banyak yang gede, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang-sedang itu untuk butiran-butirannya. Terus kita ada degree of roundness di sini itu sub rounded dengan high sphericity karena walaupun dia angular dia tetap banyak yang rounded. Nah, terus kita masuk ke komposisi. Komposisi ada kuarsa, litik, dan feldspar. Kuarsa yang tadi seperti bilang jelasin, dia warnanya cerah, litik dia gelap tapi mineral yang bercampur menjadi satu, pecah-pecah. Terus feldspar itu yang warna cerah tapi lebih di bawah si kuarsa. Dan juga dia ada dua ya, mikrolin dan juga dia itu si feldspar itu ada dua ya, mikrolin dan juga si octoclast. Nah, terus kita itu setelah kita nentuin mineral dan juga komposisi, kita itu masuk Petitjohn classification. Namun alangkah baiknya ketika kita mau Petitjohn classification, kita itu ini plottingan saya, yang biru itu kuarsa, merah feldspar, hijau litik, kuning matrix. Matrix itu berupa apa? Berupa si blue dye. Nah, terus di sini tuh kita sebelum ngeplot kita lihat dulu, kita ini dulu mineralnya point counting. Habis kita point counting dibuat segini hasilnya. Setelah itu kita plot di sini. Nah, seperti saya bilang tadi, kuarsa luan plot, habis itu si titik ataupun feldsparnya itu terserah dari teman-teman. Kenapa yang segitiga pertama nggak kedua? Karena segitiga pertama ini ya itu matriksnya itu di bawah 15%. Oleh karena itu kita pakai yang ini. Karena dia jatuhnya di sini kiri atas ya, bukan kanan atas. Kok kanan atas sub lead arenite, sedangkan kiri sub arkos. Oleh karena itu dia dapat di sub arkos. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada Bu Guri. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan yang saya ucapkan ataupun salah presentasi berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.